Hai Tribuners, kembali lagi dengan saya Nadia Kaligis di Tribun Podcast. Pada kesempatan ini telah hadir bersama dengan saya Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Giovanni. Halo Gio, selamat sore. Halo Kak, selamat sore. Nah Giovanni, dipersilakan untuk memperkenalkan diri sekaligus menyapa Tribuners yang ada di rumah. Dipersilakan. Oke. Baik, halo Tribuners semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Alessandro Patiro. Namun untuk keseharian biasa dipanggil dengan nama Gio. Dan untuk aktivitas saat ini sebagai mahasiswa aktif semester 8 di jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Manado. Dan untuk aktivitas organisasi yang saat ini masih sementara diberikan tanggung jawab, saat ini puji Tuhan juga saya menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado periode tahun 2022-2023. Nah, Gio, sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi di Universitas Samratulangi, bagaimana pengalaman menjadi seorang Ketua BEM? Oke, baik. Kalau untuk pengalaman memang sangat banyak ya Kak. Mau itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang bisa dibilang ada di titik susah-susahnya, itu sangat banyak. Sampai-sampai ada satu pengalaman itu, contohnya itu pas kegiatan itu ada wisudawan itu, arak-arakan. Ya. Nah, jadi itu merupakan suatu budaya yang ada di Fakultas Teknik Unsrat, di mana ketika ada mahasiswa yang telah diwisudakan, para wisudawan dari Fakultas Teknik, itu kami mahasiswa melakukan penghormatan terakhir lah kepada mereka atas pengabdian mereka di Fakultas Teknik sebagai mahasiswa. Nah, itu memang banyak pro kontra di situ, Kak. Banyak yang bilang, "Oh, untuk apa arak-arakan budaya-budaya yang so agak lama masih dibawa-bawa kembali tuh, bawa ribut-ribut di dalam kampus." Namun hal positif yang dapat diambil dari situ, memang euforianya itu bisa didapati ketika memang kalau kita mahasiswa itu bersorak-sorai. Nah, tapi yang kita ambil dari situ di mana itu orang semua mahasiswa memberikan penghormatan terakhir kepada semua senior-senior yang telah wisuda, yang nantinya akan menjadi alumni, toh, di mana ketika mereka disambut di teknik dengan cara yang bisa tak terlupakan, maka kita lakukan itu juga pas melepaskan para wisudawan. Kalau nggak salah itu cuman ada di Fakultas Teknik ya, Kak? Iya, kalau untuk di Unsrat cuma ada di Fakultas Teknik. Nah, itu mungkin salah satu pengalaman yang menarik. Dan mungkin Gio bisa membagikan cerita pengalaman bagaimana Gio mencalonkan diri sampai terpilih dan akhirnya dilantik sebagai Ketua BEM Fakultas Teknik. Itu awal mulanya bagaimana, Kak? Siapa yang mendorong, siapa yang memotivasi Gio untuk maju sebagai calon Ketua BEM itu bisa diceritakan? Oke, mungkin kalau untuk pengalaman pas baru mau mencalonkan diri ya Kak. Ya, yang pertama itu memang pertama itu kan ketika jadi maba itu orang mahasiswa itu dikader tuh. Mengikuti kegiatan pengkaderan. Nah, makanya itu orang diproses bagaimana mestinya. Lalu ketika pas mau mendaftarkan diri untuk mencalonkan diri menjadi ketua BEM, ya yang pertama itu motivasi pertama saya itu Kak, ya dengan melihat kondisi di dalam Fakultas Teknik yang masih perlu ada pengembangan, toh, masih ada yang perlu dikembangkan, makanya motivasi terbesar saya itu untuk memperbaiki lagi fakultas ini. Kalau dari Gio itu apa yang kira-kira perlu dikembangkan di Fakultas Teknik? Di Fakultas Teknik. Oke, mungkin waktu yang pas saya itu mencalonkan diri, itu pas transisi dari COVID ke new normal, Kak. Nah, jadi kan itu terakhir 2019 itu memang situasi suasana di kampus Teknik Unsrat itu memang masih ramai-ramainya dan Kak, masih budayanya masih kental banget tuh, budaya-budaya teknik. Nah, setelah COVID itu memang ada penurunan di situ, Kak. Makanya yang menjadi motivasi kita juga, Kak,
mencalonkan diri supaya setidaknya rasa kekeluargaan kita bisa didapati kembali sama dengan sebelum Oh, COVID. jadi maksudnya pas COVID itu kekeluargaan yang Gio maksud tadi itu menurun atau Iya, hilang menurun. karena kuliah lewat online ya. Iya, memang ya banyak hal yang menurun drastis pas COVID itu Nah, terjadi. jadi salah satu motivasi tujuan dari Gio untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM itu untuk memulihkan kembali suasana yang sebelum COVID. Iya. Itu lewat apa? Caranya bagaimana? Nah, yang pasti itu kalau dari sisi program kerja BEM itu sudah diatur, Kak. Yang pertama itu kami meningkatkan minat dan bakat mahasiswa lewat ya kegiatan-kegiatan perlombaan antara mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik, ataupun di situ kami juga ada program namanya itu Ngopi Fatek. Nah, jadi di setiap seminggu sekali lah kalau jadi itu, Kak. Di tiap sore itu kami mahasiswa yang ngumpul-ngumpul lah, minum kopi bersama-sama, diskusi. Ya, hal-hal seperti itu yang memang budaya-budaya teknik dari dulu yang memang kalau dari kita rasa, Kak, harus diciptakan kembali lah. Karena bisa dibilang kalau orang-orang mahasiswa-mahasiswa teknik itu di seluruh Indonesia juga, Kak, memang solidaritasnya itu tinggi, Kak. Makanya perlu diciptakan hal seperti ini. Nah, itu adalah motivasi Gio untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Nah, terus kalau untuk prosesnya bagaimana Gio dicalonkan atau mencalonkan itu lewat apa? Terus berapa lama prosesnya sampai ke tahap pemilihan dan akhirnya dilantik menjalankan tugas dan tanggung jawab itu bagaimana prosesnya? Oke. Nah, jadi mungkin di sini mau sedikit mau sampaikan, mau terbuka juga. Di Fakultas Teknik kan itu ada 4 jurusan toh. Jurusan teknik sipil, teknik arsitektur, elektro, dan juga teknik mesin. Nah, dari pihak Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa di Fakultas Teknik itu membuka tiap satu himpunan jurusan itu mengutus 1 orang calon. 1 orang calon atau 1 pasang? 1 orang calon pertama, Kak, kalau untuk tahapannya. Nah, nanti ketika didaftarkan 4 orang ini, utusan tiap jurusan, itu nantinya dari seorang calon ketua, 4 calon ketua ini memilih mau berkolaborasi dengan jurusan mana tuh. Nah, dari situ muncul menjadi 2 pasangan calon. Nah, tapi untuk kasusnya yang kita, Kak, pas kita mencalonkan diri itu ya memang sudah dibicarakan bersama lagi, Kak, ke himpunan dan juga ke angkatan yang ada di Fakultas Teknik. Kita kan angkatan 19 tuh, Kak. Nah, jadi untuk yang di jurusan-jurusan lain itu tidak ada calon. Jadi kebetulan juga calon tunggal kita, Kak. Nah, Jadi makanya calon tunggal. iya, calon tunggal waktu itu. Dan juga ada teman saya yang di situ kan ada calon ketua dan sekretaris BEM tuh. Nah, kebetulan juga cuma ada 2 pasangan calon ini. Dari sipil saya, dan dari arsitektur itu ada yang teman saya Theo. Nah, kebetulan hanya kami berdua, makanya dijadikan 1 pasangan calon. Nah, waktu itu hanya ada satu bakal calon ya, Iya. ketua BEM dan sekretaris. Itu dilakukan pemilihan atau? Nah, kebetulan juga kan di waktu itu pas masa transisi memang sangat membutuhkan kepengurusan BEM tuh, karena kegiatan mahasiswa banyak yang terhambat. Nah, makanya kami juga seluruh mahasiswa menyepakati, dan juga para pimpinan di fakultas, para birokrasi, bahwa kalau cuma ada 1 pasangan calon itu akan dilaksanakan aklamasi, Kak, untuk pasangan calon ini. Jadi sudah tidak ada lagi pemilihan. Jadi sudah tidak ada pemilihan lagi ya. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa ini adalah yang mewakili mahasiswa tingkat fakultas. Betul. Selain itu, apa tugas dan fungsi dari BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa ini, Gio? Oke, mungkin kalau untuk fungsinya ya, Kak. Nah, jadi Badan Eksekutif ini kalau di ranah fakultas, di Fakultas Teknik ini kan ada banyak ormawa juga tuh, Kak. Nah, tapi khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa ini fungsinya untuk mewadahi setiap minat dan bakat mahasiswa melalui ormawa-ormawa minat dan bakat lainnya. Contohnya ada UKM
begitu, unit kegiatan mahasiswa. Contoh ada unit kegiatan mahasiswa olahraga, di mana di situ ada basket, futsal, volley, ataupun unit kegiatan mahasiswa pers. Nah, jadi ketika eh, ada mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sementara menjalani aktivitas perkuliahan dan memiliki minat dan bakat di berbagai bidang, nah BEM itu juga mewadahi mereka untuk menyalurkan minat dan bakat mereka melewati UKM-UKM yang ada, Kak. Dan juga bukan cuma itu, Badan Eksekutif Mahasiswa juga kalau di Fakultas Teknik tentunya ya mengutamakan kesejahteraan mahasiswa yang ada di teknik, no. Contoh, kalau ada kasus-kasus mahasiswa yang bermasalah dengan pihak birokrat kampus atau fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa juga eh, bersama-sama dengan mahasiswa untuk membantu permasalahan mereka. Nah, ngomong-ngomong, Gio adalah mahasiswa aktif semester 4 jurusan Semester 8, Oh, semester 8, Iya. semester 8 jurusan teknik sipil. teknik sipil. Nah, semester 8 berarti sudah di mahasiswa akhir, Iya. tingkat akhir. Nah, menurut Gio, pandangan infrastruktur yang ada di provinsi kita ini, Provinsi Sulawesi Utara, itu bagaimana? Ya, oke. Mungkin kalau membahas masalah infrastruktur yang ada di Sulawesi Utara ini, ya sejak tahun 2016 begitu sampai sekarang tentunya sudah ada peningkatan, Kak. Ya, malahan peningkatan yang cukup besar, di mana di sini ada beberapa sektor yang bisa memperkuat infrastruktur kita. Yang pertama itu ya yang pastinya kita semua juga tahu bersama itu di dalam bidang pariwisata, Kak. Nah, di dalam bidang pariwisata ini terutama yang patut kita juga masyarakat Sulawesi Utara banggakan yang ada di Likupang sana, Kak, tuh kawasan ekonomi khusus. Nah, di kawasan ekonomi khusus ini memang ya untuk sebagian besarnya masih dalam tahap pengembangan ya, Kak, kalau bisa dibilang. Karena melihat juga turis-turis yang datang ke Sulut ini, apalagi ke Likupang sana, masih belum banyak lah, kayak contohnya di Bali begitu tuh, di Lombok sana. Nah, mungkin ya yang saya juga harapkan destinasi super prioritas ini di Likupang bisa setara lah atau sama dengan di Bali sana lah. Ya mungkin untuk sektor pariwisata juga masih banyak juga selain kayak ini. Di sini juga kan baru-baru ada diresmikan dan sudah sempat dipakai itu masyarakat, Kak, dengan wisatawan lokal ini yang Malalayang Beach Walk. Nah, saya rasa itu cukup menarik karena memang dari segi infrastrukturnya itu memang sangat terlihat sangatlah modern, Kak. Ya, tapi ada minusnya juga sih itu. Memang dari sisi jalannya itu, dari ruas jalan yang di situ memang masih ada juga masyarakat yang memang masih ya parkir sembarangan di pinggir jalan yang bisa menyebabkan kemacetan di situ. Dan itu memang terjadi ya beberapa bulan yang lalu, kawasan itu di daerah Malalayang sana memang apalagi jam-jam sore itu kebanyakan terjadi kemacetan parah. Nah, menurut Gio itu apa yang perlu dikembangkan dari infrastruktur yang sudah bagus, sudah meningkat kata Gio, terus dengan adanya Malalayang Beach Walk di Manado ini kan meningkatkan daya tarik dari turis, dari wisatawan, tapi terhalang dengan kemacetan itu. Kalau dari Gio itu melihat itu bagaimana? Oke, mungkin untuk penanganan menurut saya, Kak, ya kalau untuk dari segi parkiran di situ saya rasa sudah bagus untuk posisi-posisi parkiran yang disediakan, tapi alangkah baiknya untuk ruas jalannya itu ya dilebarkan lah sedikit lah, dengan untuk posisi tempat parkirnya ditata lebih baik lagi lah. Tapi ya mungkin walaupun sudah tertata dengan baik, ya yang jadi permasalahan di sini juga masalah masyarakat yang memakai kembali lagi ke infrastruktur masyarakat ya. tersebut. Ya, meskipun sudah disiapkan tempat parkir yang cukup luas loh ya kalau di sana. Tapi kalau masyarakat yang memang suka parkir sembarangan ya, tapi tetap itu tidak bisa menghindarkan macet ya, Kak.
Iya, tetap. Nah, kalau dari Gio sendiri memiliki cita-cita apa? Ingin jadi apa kalau setelah lulus kuliah? Oke, kalau cita-cita ya Kak. Mungkin kalau sempat berkuliah di teknik sipil ini ya kedepannya ya untuk menjadi kontraktor lah. Jadi kontraktor. Iya. Nah, sebagai seorang yang bercita-cita menjadi kontraktor, biasanya kan setiap proyek pembangunan infrastruktur itu pasti adalah muncul-muncul permasalahan seperti pembebasan lahan dari pihak pemerintah dan masyarakat sekitar. Nah, kalau dari Gio itu menanggapinya bagaimana? Mungkin untuk permasalahan pembebasan lahan ya Kak. Ya memang jujur sebagai mahasiswa juga, ya mungkin juga sebagai seorang aktivis di sini Kak. Memang sangatlah disayangkan ya Kak kalau contoh kita ambil contoh kasus yang ada di pembangunan jalan Ring Road 3 yang ada di Kalasei itu Dam. Itu kan waktu itu ada juga kasus tuh pembebasan lahan para petani dengan pemerintah. Nah, mungkin kalau dari sisi sebagai mahasiswa yang idealis, ya mungkin akan ikut berjuang bersama-sama ini masyarakat ini dan yang terdampak dan toh yang menjadi korban. Tapi kalau melihat dalam sisi orang teknik atau pekerja teknisi-teknisi di lapangan, contohnya Kak, orang sebagai pekerja tuh Kak, orang sementara kerja, kage-kage orang-orang warga-warga sekitar datang so bawa-bawa inilah barang-barang. Jujur orang kan memang udah bekerja baik-baik kumang tuh bukan salahnya orang juga tuh Kak, yang kena imbasnya juga pekerja-pekerja teknik di situ Kak. Nah, itu juga yang memang sangat disayangkan no. Masalah pembebasan lahan dari entah ya dari pemerintah lah, bagaimana ke masyarakat sekitar tuh, bagaimana tentang sistem ganti rugi atau ganti untung kepada pemilik tanah lah. Tapi kena imbasnya juga ke yang pekerja di lapangan. Itu juga yang memang sangat disayangkan no. Nah, kalau dari Gio sendiri melihat infrastruktur yang sudah ada di Sulawesi Utara ini, apa yang perlu mungkin ditingkatkan lagi? Oke, mungkin kalau rupa tadi kan itu ada di dalam sektor pariwisata tuh. Mungkin lebih khususnya ke sektor transportasi juga dan bagian penataan. Transportasi umum. Transportasi umum. Contohnya kalau masalah transportasi udara kan ya sudah tidak diragukan lagi tuh, sudah ada bandar udara internasional. Kalau untuk pelabuhan-pelabuhan ya mungkin di Bitung sana ya bisa dibilang sebagai pelabuhan internasional juga tuh. Nah, tapi untuk transportasi darat juga ini terlebih khusus ya jalan raya lah Kak tuh. Memang yang bisa merusak jalan itu kan ya paling banyak itu manusia dan juga alam tuh Kak. Contoh kalau tiap hari orang lewat-lewat di jalan ini tuh, padahal terjadi banyaknya kerusakan. Namun ya karena penanganannya lama dari pihak pemerintah untuk mengatasi contoh lubang-lubang yang ada di jalan, ya mungkin itu bisa menjadi masalah yang akan menjadi masalah yang besar. Dan juga mungkin kalau untuk permasalahan yang bisa merusakkan ini jalan dari ya hukum alam lah Kak. Memang contoh kalau pembangunan jalan raya itu Kak, dan drainase yang ada di jalan tersebut ya memang tidaklah baik, ya itu juga bisa berpotensi juga merusak jalan. Contoh tuh Kak, muncul banyak genangan-genangan air karena hujan. Ya itu juga sih ya enggak tahu juga Kak. Dari sisi kontraktor pelaksana yang mengerjakan jalan bagaimana ataupun masalah pendanaannya yang masih belum cukup, ya itu urusan mereka lah Kak. Tapi ya mudah-mudahan pemerintah kita bisa cepat lah untuk menangani permasalahan tersebut. Ya dan juga kalau untuk masalah ya seperti yang orang ketahui juga kan masalah banjir di Manado cukup besar ya Kak. Nah tapi Cukup sering akhir-akhir ini. cukup sering. Ya itu karena memang dengan adanya curah hujan yang meningkat dari tiap tahunnya itu memang itu bisa mengakibatkan ya banjir yang cukup besar. Nah,
Tapi ya untuk penanganan banjir sendiri, ya seperti yang saat ini kan sudah ada bendungan yang di Kuil itu tuh Kak, Kaungkoan. Nah, tapi itu saja masih belum cukup Kak untuk menangani permasalahan banjir yang ada di Kota Manado ini. Nah, contohnya bendungan Kuil itu kan itu menampung debit air yang dari aliran sungai yang di Tondano tuh. Nah, itu cukup besar lah Kak. Nah, sedangkan di Kota Manado ini sendiri ada banyak aliran-aliran sungai dan Kak, selain Sungai Tondano seperti Sungai Tikala, Sungai Bailang, Sungai Mau, Sungai Sario. Nah, mungkin ya untuk penanganan ke depannya mudah-mudahan ya pemerintah kita bisa melakukan normalisasi lah terhadap sungai-sungai selain ini Sungai Tondano lah yang ada di Manado ini. Mungkin seperti itu sih Kak. Nah, jadi apa yang diharapkan oleh Gio itu adalah infrastruktur transportasi darat, juga kemudian drainase ya di samping-samping jalan, terus kemudian apa tentang sungai-sungai, kalau boleh itu ditangani oleh pemerintah supaya tidak menyebabkan bencana ke depannya. Iya. Nah, kalau itu kan orang bicara tugas dari pemerintah. Kalau dari Gio yang sekarang porsinya sebagai mahasiswa, itu apa yang bisa Gio berikan untuk infrastruktur di Sulut? Oke. Mungkin kalau untuk sebagai mahasiswa ya Kak. Ya, memang kalau untuk ruang untuk bergerak secara mahasiswa kan tidak seluas juga dengan pemerintah juga tuh Kak. Terbatas. Ya, mungkin kalau dari sisi saya sebagai mahasiswa, dari pribadi, mungkin akan lebih banyak sosialisasi lah, sering-sering ke masyarakat sekitar lah. Contoh pemahaman atau wawasan mengenai ini bendungan Kuil lah tuh, apa DP kegunaan begitu, bagaimana orang mengatasi masalah banjir atau genangan air yang ada di Betul, karena Manado. waktu banjir yang bulan Januari lalu awal tahun ini, saya sempat melihat itu ada heboh warga netizen ya lebih tepatnya. Itu orang keluar bendungan Kuil yang baru selesai diresmikan ternyata tidak berguna, ya kan begitu. Iya. Jadi dari Kak Gio itu, dari Giovanni itu sosialisasi, Iya. membuat mereka paham. Nah, mungkin begini tuh Kak. Nah, mungkin kalau dari sisi pandangan ya kita Kak sebagai yang kita pelajari dari bagian teknik sipil ini. Nah, mungkin Kak pernah alami juga tuh, orang pernah alami masyarakat Manado di tahun 2014 yang banjir bandang waktu lalu. Nah, waktu itu kan juga belum ada ini bendungan Kuil tuh Kak. Nah, itu waktu banjir bandang di 2014 itu data curah hujannya itu Kak, itu bisa mencapai 160 mm itu. Nah, sedangkan setelah ini bendungan Kuil ada, nah itu kan per tahun itu data curah hujannya itu berbeda-beda tuh Kak, malahan ada yang lebih meningkat. Nah, Kak pikir perbedaan di 2014 lalu data curah hujannya itu 160 mm lah. Sedangkan di Januari yang di 2023 ini itu sebesar 300 mm. Nah, coba Kak bayangkan kalau tidak ada ini bendungan Kuil ini 300 mm curah hujan ini jatuh di Manado. Tuh, malahan bisa lebih parah dari Lebih fatal dari tahun lebih 2014. fatal yang tahun 2014. Ya mungkin ya para warga sekitar perlu memahami lah Betul. fungsi dari contoh pembangunan ini atau itu. Jadi sebenarnya dengan adanya bendungan Kuil ini itu sangat membantu. Cuman mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengerti, Iya. belum paham dengan fungsi terus seperti apa yang Giovanni jelaskan tadi ya. Iya, memang juga kan Kak. Ya kita wajarlah manusia tuh, tetap kita menginginkan yang terbaik. Tapi ya kalau untuk seperti yang sudah bilang tadi kan, untuk bendungan Kuil ini hanya menahan debit dari Sungai Tondano tuh. Nah, sedangkan sungai-sungai yang cukup besar juga yang ada di Manado seperti Tikala, Sario, Bailang, Mau, ya ketika curah hujannya melebihi batas, ya tentunya meluap dong, banjir. Tuh. Kalau dari Gio itu sendiri itu cara untuk mengatasi atau mengantisipasi bencana yang akan datang melalui sungai-sungai ini seperti banjir, kalau dari Gio itu bagaimana? Oke, mungkin kalau dari kita pribadi Kak, ya untuk penanganan mungkin dari pihak pemerintah perlu mengadakan normalisasi lah terhadap ini sungai-sungai
terkait ini dang, sungai-sungai yang cukup besar yang ada di aliran Manado ini. Karena bisa dibilang kalau kita cuma ya mengharapkan Bendungan Kuil juga nggak bisa tuh Kak. Masih banyak sungai-sungai lain. Ya kita tinggal menunggu saja lah. Karena memang sempat ya searching lah dalam artikel-artikel ya pemerintah juga akan mengusahakan itu normalisasi sungai-sungai yang ada di Manado no. Nah, terus Kak, harapan kepada pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur yang ada di Sulut ini seperti apa, Kak? Oke, mungkin itu ada 3 Kak. Yang pertama itu sumber daya manusianya itu harus ya dikembangkan lah. Setidaknya munculkanlah tuh setiap teknisi, pergunakan setiap teknisi yang ada di Sulut ini tuh. Setidaknya orang-orang teknik yang ada di Sulawesi Utara ini yang memang betul-betul paham permasalahan yang ada di Sulut ini, terlebih khususnya bagian infrastruktur, ya pemerintah bisa mewadahi mereka lah tuh untuk ya menjalankan proyek pembangunan infrastruktur inilah itulah tuh. Baru yang kedua itu mungkin dari sumber daya materialnya tuh. Nah, dan yang terakhir ya tentunya dalam pembangunan infrastruktur ini tidak mungkin terjadi tuh kalau tidak ada modal dang tuh. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa dapat terus memperbanyak lah investasi ke infrastruktur yang ada di Sulawesi Utara ini supaya nantinya ya masyarakat juga yang ada di Sulut bisa merasakan ya sangat baik lah tuh perkembangan infrastruktur yang ada di Sulut ini. Mungkin seperti itu Kak. Nah, mungkin sebagai pertanyaan terakhir, kalau tadi kita membahas mengenai porsi Giovanni sebagai anak teknik sipil, nah mungkin kita kembali lagi sebagai Giovanni sebagai ketua BEM Fakultas Teknik. Nah mungkin baru-baru ini ada berita yang sempat viral ya mengenai mahasiswa dari teknik yang tidak sempat diwisuda baru-baru ini, kemarin dulu. Iya. Nah mungkin Gio bisa memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Oke. Ya mungkin untuk permasalahan ini bukan cuma mau disclaimer dulu ya Kak. Karena bukan cuma fakultas teknik juga tuh. Ada juga fakultas lain di situ. Nah, akan tetapi memang untuk permasalahan wisudawan ini dari pihak universitas juga telah mengeluarkan keputusan bahwa itu sekarang wisuda itu sudah ada kuota batas untuk mahasiswa wisuda. Nah, kebetulan juga dari Fakultas Teknik itu memang ya sedikit miris lah Kak, karena juga menjatuhkan nama baik Fakultas Teknik di situ tuh. Ada mahasiswa yang memberitakan nah tuh apa namanya itu? Pelayanan yang buruk lah di dalam fakultas. Tapi nyatanya begini Kak. Contoh 2 minggu itu ada pembukaan lah wisudawan, pendaftaran calon wisuda. Nah, memang dari mahasiswa yang telah selesai studi ini kan mengurus administrasi tuh Kak untuk wisuda dan ya memang permasalahan yang ada di Fakultas Teknik itu yang sempat sudah saya juga tangani bersama pimpinan. Nah, itu dari Fakultas Teknik memang sudah memasukkan data-datanya itu mahasiswa untuk wisuda ke pihak rektorat. Tapi contohnya tanggal 30 ditutup ini. Jadwalnya ditutup. Akan tetapi ketika contohnya di tanggal 26 atau 27 sudah full kuota, itu sudah tidak bisa lagi dimasukkan data-datanya itu mahasiswa. Makanya ya serba salah juga tuh. Entah dari pihak mahasiswa yang terlambat memasukkan data-datanya ataupun dari pihak fakultas, tapi dari pihak fakultas juga cepat untuk menangani ini Kak. Memang kan tidak sepenuhnya juga bisa mempersalahkan ini dari pihak birokrasi fakultas, karena ini juga kan keputusan dari universitas juga tuh Kak. Dari fakultas tetap ketika ada yang memasukkan berkas itu langsung diantarkan ke pihak universitas, ke rektorat begitu Kak.
Oh, jadi intinya wisuda ya, mahasiswa teknik yang gagal wisuda baru-baru ini adalah mereka yang sebenarnya terlambat mengurus administrasi, mungkin seperti itu ya. Eh, Bukan kelalaian dari fakultas, bukan juga dari universitas, tapi memang karena ada peraturan kuotanya sudah full dan mungkin melewati masa waktu untuk mendaftar seperti itu. iya, tapi begini juga Kak, memang ada kan juga mahasiswa yang memasukkan yang lebih dulu toh. Nah, terlebih juga ada yang sudah diwisudakan ini Lang. Tapi ya untuk permasalahan ini juga memang eh entah ada perubahan sistem pemasukan data itu dari pihak fakultas ke univ itu juga yang bisa apa ya namanya ini yang bisa dibilang memperlambat lah sedikit lah. Tapi juga tidak sepenuhnya salah fakultas itu sendiri Kak. Karena bisa dibilang juga ya itu masalah waktu juga kuota tuh dan juga masalah yang terjadi dalam PTI mungkin tuh dari pihak universitas dalam penginputan data itu juga kami tidak tahu juga bagaimana. Nah, tapi wisuda di Unsrat di Universitas Samratulangi kan sekarang dilakukan setiap 2 bulan ya kak. Iya sudah tiap 2 Jadi bulan. sebenarnya hanya diundur 2 bulan. Iya. Yang seharusnya bulan April jadi bulan Juni. Nah, ya Tribuners, kita sudah berbincang banyak dengan Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Giovanni, yang pada sore hari ini sudah berkesempatan hadir bersama dengan kita di studio ini. Dan sebagai penutup, saya memberikan kesempatan untuk Giovanni menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur ke depannya yang ada di provinsi kita, Provinsi Sulawesi Utara. Dipersilakan. Oke. Ya, mungkin untuk pesan terakhir ya bagi seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ini. Ya, untuk pesannya kita sebagai masyarakat Sulut ya dengan pengembangan infrastruktur yang sudah sedikit maju dari yang lalu-lalu, ya perlu adanya wawasan atau ilmu lah kita. Kita perlu adanya penambahan wawasan di mana eh, tentang pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Utara ini agar supaya nantinya kita bisa tetap menjaga setiap aset-aset yang ada di Sulawesi Utara ini toh. Untuk kedepannya juga nantinya kita ya bisa merasakan lah apa yang dampak yang terjadi dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Utara ini. Mungkin seperti itu Kak. Ya, terima kasih. Tribuners, akhir kata saya Nadia Kaligis, pamit undur diri dan sampai jumpa.